Selamat siang, perkenalkan nama saya Oke. Indra Tevi Sandy dan teman saya Yumna Apriliani. Kami perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah Bisnis Risk Analysis akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok 3. Di sini terdapat artikel yang menjelaskan tentang kesulitan keuangan PT SNP yang pada awalnya disebabkan oleh kegagalan PT SNP membayar medium term dan juga kesulitan membayar utang pada krediturnya. Kepolisian telah menetapkan 8 tersangka jajaran manajemen SNP Finance dalam kasus pembobolan 14 bank. Tidak hanya itu, Bank Mandiri berpendapat bahwa KAP tidak mengaudit laporan keuangan SNP Finance secara benar. Pertanyaan pertama, apakah tidak ada peran manajer risiko dalam SNP Finance? SNP Finance tidak memiliki sistem manajemen risiko terpadu, sehingga risiko tidak terdeteksi dan terkelola sejak awal. Komit audit dan Dewan Komisaris gagal memastikan mitigasi risiko dan pencegahan kecurangan. Pertanyaan kedua, apakah tidak ada peran manajer risiko dalam SNP Finance? Kasus ini menunjukkan kelemahan tata kelola SNP Finance melanggar prinsip transparansi, akunabilitas, dan pengawasan tanpa deteksi dini terhadap risiko. Dan audit tidak efektif. Laporan keuangan tidak diaudit dengan baik menunjukkan perlunya manajemen risiko yang terstruktur. Pertanyaan ketiga, apa masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan risiko tata kelola atau risiko keuangan? Risiko utama perusahaan adalah tata kelola keuangan yang mencakup etika transparansi, resolusi konflik, manajemen sumber daya yang menentukan tanggung jawab pimpinan perusahaan. Masalah utama SNP Finance adalah risiko tata kelola seperti lemahnya mitigasi fraud, komit audit tidak efektif, dan dugaan pembobolan kredit. Hal ini memicu risiko keuangan termasuk utang Rp 6 triliun yang sulit dibayar dan likuiditas terganggu. Selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kak Indri. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu, agar perusahaan tidak mengalami masalah, maka seharusnya strategi apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi atau menghindari risiko yang terjadi? Yang pertama yaitu memperkuat tata kelola perusahaan, good corporate governance dengan memastikan Dewan Komisaris dan Komite Audit kompeten, independen, dan efektif mengawasi. Lalu menerapkan transparansi dalam pelaporan. Setelah itu, manajemen risiko yang baik dengan mengidentifikasi, mitigasi, dan memantau risiko secara berkala untuk mencegah masalah lebih besar. Lalu selanjutnya yaitu audit keuangan yang kredibel dengan menggunakan auditor independen dengan reputasi baik dan melakukan rotasi auditor secara berkala. Baik, selanjutnya. Selanjutnya itu ada sistem internal yang kuat di mana menerapkan pengendalian internal dan teknologi untuk mendeteksi fraud lebih dini dan juga pelatihan dan kompetensi dengan meningkatkan kemampuan manajemen dan karyawan dalam memahami risiko dan tata kelola. Oke, baik. Selanjutnya ada diversifikasi pendanaan dengan menghindari ketergantungan pada satu sumber pendanaan untuk mengurangi risiko keuangan. Dan yang terakhir yaitu kepatuhan pada regulasi dengan mengikuti aturan dari regulator seperti OJK untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sebelumnya.